Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bangguna-bangguna semua. Artinya, halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Kisah Film. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Godzilla vs Kong. Film ini dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Adam Wingard dan dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan masih banyak aktor-aktor keren lainnya. Tentunya, kita semua sudah tak asing lagi dengan nama Godzilla dan juga Kong. Selama ini, kita sering nonton sequel film-film mereka secara terpisah. Tetapi, kali ini, di film ini, mereka berdua akan dipertemukan. Lalu, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Godzilla vs Kong. Dan inilah dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seekor monster gorila yang sangat besar. Ia bernama Kong. Ia baru saja terbangun dari tidurnya. Dia melalui rutinitas paginya seperti biasa, seperti mandi dan lain-lain. Kong kemudian mencabut sebuah pohon dan membuatnya runcing. Di situ, Kong ditemui oleh seorang gadis kecil yang bernama Jia. Sepertinya, Jia ini tahu cara berkomunikasi dengan Kong. Sejenak, Kong memperhatikan boneka yang dibuat oleh Jia. Lalu kemudian, Kong melemparkan pohon yang dia bawa menuju atas. Hal itu yang menyebabkan pohon itu tertancap di langit-langit. Ternyata, tidak disangka, saat ini, tempat yang ditinggali Kong adalah sebuah hutan buatan yang dibangun oleh perusahaan Monarch yang bertujuan untuk melindungi Kong. Akibat serangan Kong barusan, para petugas Monarch menjadi panik. Lalu, tidak lama kemudian, seorang petugas menemui sang pawang Kong yang bernama Dr. Andros. Para karyawan Monarch menyampaikan agar Kong dipindahkan saja, jangan dikurung. Namun, Andros memiliki pendapat lain. Dia takut jika Kong berkeliaran di luar sana, maka akan terjadi pertarungan hidup mati antara Kong dan Godzilla. Andros percaya kalau Kong keluar, maka Godzilla pasti akan mendatanginya, karena tidak boleh ada dua Titan Alpha di muka bumi. Suku Iwi, penghuni asli Skull Island, sudah memprediksi pertarungan itu sejak lama. Dia kemudian mendatangi Andros. Dia adalah anak angkat Andros. Mereka berdua kemudian pergi. Kemudian, di tempat lain, diperlihatkan seorang pria tengah menyiarkan berita tentang konspirasi monster yang bernama Bernie, di mana Bernie ini menyiarkan sebuah berita konspirasi mengenai para monster. Ia mengatakan kalau saat ini adalah saat-saat genting. Dia memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan, dan dia akan menyelidikinya. Bernie kemudian keluar dari dalam mobil, lalu masuk menuju pabrik Apex Cybernetic yang terletak di Florida. Apex adalah sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang paling maju di bumi saat ini. Apex dipimpin oleh seorang pria yang bernama Walter Simmons. Di situ diperlihatkan Bernie sedang memasuki pabrik Apex. Bernie ini adalah seorang karyawan magang di sana. Bernie menganggurkannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin. Bernie mengganggunya hingga membuat temannya itu kesal dan memutuskan untuk pergi sejenak ke kamar mandi. Bernie lalu menghack komputer rekannya itu. Dia masuk ke dalam jaringan perusahaan dan mendownload beberapa file di komputer itu. Bernie menemukan info jika perusahaan Apex saat ini membangun sebuah fasilitas raksasa di kantor pusat yang berada di Hong Kong. Bernie kemudian dikejutkan dengan alarm yang berbunyi. Itu adalah alarm peringatan serangan Godzilla. Dan benar saja, dari laut, Godzilla dengan kecepatan tinggi berenang menuju pabrik Apex yang ada di Florida. Hal ini membuat semua karyawan Apex dievakuasi. Namun, Bernie malah melakukan hal lain. Dia menyelinap masuk ke dalam kantor. Di luar, beberapa pesawat tempur dikerahkan untuk mencoba menghentikan Godzilla. Namun, serangan-serangan itu tidak berarti apa-apa bagi Godzilla. Di dalam pabrik Apex, Bernie dihadang oleh dua orang petugas. Lalu, tiba-tiba awap nuklir Godzilla mengenai dua orang petugas itu dan membuat sebuah lubang menganga di depan Bernie.
Dari balik tembok, Bernie melihat sebuah mesin aneh berwarna merah yang menyala. Di luar, Godzilla masih terus mengamuk, menghancurkan pabrik Apex. Keesokan harinya, beberapa media televisi menyiarkan berita tentang serangan brutal Godzilla di pabrik Apex semalam. Seusai pulang sekolah, seorang gadis yang bernama Maddie sambil berjalan pulang mendengar podcast yang dibawakan Bernie, yang mengatakan kalau serangan Godzilla tersebut pasti ada pemicunya. Di dekat pabrik Apex yang hancur, Maddie menemui ayahnya yang bernama Mark, yang bekerja di dalam camp milik Monarch. Maddie menjelaskan kalau serangan Godzilla pasti bukan karena tanpa alasan, melainkan ada maksud dan tujuan tertentu. Namun, Mark tidak mendengarkan ucapan Maddie. Mark justru menjelaskan kalau bisa saja saat ini Godzilla sudah berubah, yang dulunya baik sekarang menjadi buas. Mark khawatir karena saat ini tidak ada yang bisa menghentikan Godzilla. Di rumahnya Maddie masih terus mendengarkan podcast milik Bernie. Dan justru Maddie semakin yakin pasti ada sesuatu yang telah membuat Godzilla marah. Di dalam Universitas Denham, pemimpin efek cybernetik Walter Simmons menemui seorang ilmuwan yang telah membuat buku teori tentang rongga bumi. Dia adalah Dr. Nathan. Walter tertarik dengan hasil penelitian Nathan. Dia menawarkan sebuah ekspedisi menuju pusat bumi, di mana di sana terdapat sumber energi luar biasa yang disinyalir mampu menopang kehidupan para Titan. Walter ingin menggunakan energi itu untuk membentuk sistem pertahanan dari serangan Godzilla. Nathan meragukannya karena sebelumnya dia dan kakaknya pernah melakukan ekspedisi seperti itu, namun gagal karena di pusat bumi gravitasi terbalik dan menghancurkan kendaraan yang mereka naiki. Kejadian itu juga menewaskan kakak kandungnya. Walter kemudian menjelaskan kalau saat ini Apex telah menciptakan sebuah kendaraan canggih yang sangat kuat dan mampu mengatasi semua masalah gravitasi di bumi. Walter meyakinkan Nathan untuk membiayai semua kebutuhan Nathan. Nathan yang awalnya ragu kemudian setuju. Nathan lalu menyebutkan sebuah hasil penelitian yang disebut memori genetik bahwa semua Titan terdorong untuk kembali ke sumber evolusi mereka. Jika benar, para Titan berasal dari rongga bumi, maka dia akan meminta bantuan seekor Titan untuk membantunya menuju ke sana. Di dalam Skull Island, Jia menenangkan ibu angkatnya, Andrews, yang sedang tegang. Mereka berdua berbicara menggunakan bahasa isyarat, karena Jia tuli sejak lahir. Beberapa saat kemudian, Nathan datang ke Skull Island. Dia meminta bantuan Andrews untuk membujuk Kong agar mau membantu timnya di perjalanan menuju rongga pusat bumi. Awalnya, Andrews tidak mau, namun Nathan menjelaskan kalau hasil penelitiannya mengatakan bahwa semua Titan berasal dari rongga bumi. Bisa jadi Kong berasal dari sana, dan di sanalah tempat yang paling aman bagi Kong. Meskipun agak ragu, Andrews akhirnya memutuskan untuk membantu Nathan mengurus perizinan pada Monarch untuk mengeluarkan Kong dari Skull Island. Beberapa hari kemudian, ekspedisi pun dilaksanakan. Kong diborgol dan dibius di atas kapal induk dan diiringi beberapa kapal tempur pergi menuju Antartika, di mana di sana terdapat gerbang menuju pusat bumi. Sebuah helikopter mendarat di kapal tersebut. Nathan pun keluar menemui seseorang yang turun dari helikopter. Orang itu bernama Maya Simmons. Maya adalah anak Walter Simmons. Dia akan mewakili ayahnya ikut dalam ekspedisi menuju rongga bumi. Maya menjelaskan kendaraan yang nantinya mereka gunakan sangatlah canggih. Baterainya saja bisa menghidupkan listrik Las Vegas selama seminggu. Malam harinya, kapten kapal melaporkan kepada Andrews kalau dia sudah melalui rute yang tidak pernah dilewati oleh Godzilla sebelumnya. Sang kapten bertanya, apa yang akan terjadi jika Godzilla dan Kong nanti bertemu? Apakah mereka berdua akan bertarung hingga salah satu di antaranya bersujud? Andrews kemudian tertawa mendengarnya. Ia menjelaskan kalau Kong tidak pernah bersujud pada siapapun. Di tengah guyuran hujan, Jia merasakan hal yang aneh. Jia berjalan mendekati Kong. Jia menenangkan Kong yang terlihat gelisah. Atas bantuan Jia, Kong bisa kembali tenang. Di depan Kong, Andrews bertanya kepada Jia,
apa yang sedang terjadi. Dia lalu menjelaskan kalau Kong sedang sedih. Andrews kemudian menjelaskan kalau saat ini mereka sedang ingin membantu Kong. Tidak disangka, Kong menggerakkan tangannya dengan bahasa isyarat. Kong berkata kalau dia rindu akan rumah. Andrews pun terkejut, tak percaya melihat sang raja ternyata bisa berkomunikasi. Di tempat lain, Maddie menghubungi temannya yang bernama Josh. Dia meminta bantuan Josh untuk mencari penyiar podcast konspirasi monster. Maddie percaya kalau orang itu bisa membantunya memecahkan misteri mengamuknya Godzilla beberapa waktu yang lalu. Mereka berdua pun pergi menggunakan minibus. Maddie sudah melacak keberadaan penyiar podcast itu sejak lama. Di dalam Chinatown, Maddie bertanya kepada salah satu penjaga toko. Dia bertanya mengenai seseorang yang bertingkah aneh dan selalu belanja barang-barang aneh. Di sana, awalnya orang itu tidak mau memberitahu. Namun, setelah diberi uang, dia langsung memberitahukan tentang pria itu dan justru memberitahu lokasi persembunyiannya. Tak menunggu waktu lama, Maddie dan Josh pun pergi ke apartemen Bernie. Maddie menggedor-gedor pintu, namun Bernie menolak untuk membukanya. Maddie kemudian menjelaskan kalau dia adalah anak mendiang Emma Russell. Mendengar itu, Bernie langsung membukakan pintu. Dia menyuruh Maddie dan Josh masuk. Di dalam, Maddie berkata kalau serangan Godzilla kemarin pasti bukan karena gabut, melainkan sang Godzilla sengaja menyerang pabrik Apex karena ada tujuannya. Bernie menjelaskan kalau dia sudah magang di Apex beberapa bulan ini dan menemukan fakta kalau Apex sedang menyembunyikan sesuatu yang besar di Hong Kong. Bernie juga melihat sebuah benda mencurigakan di saat serangan Godzilla terjadi. Mereka bertiga pun kemudian pergi menuju pabrik Apex. Di tengah-tengah Laut Tasman, Kong melakukan aktivitas sarapan di pagi hari. Di dalam kapal, Andrews berbincang-bincang dengan Nathan, di mana Andrews mengatakan kalau Kong adalah pelindung Jia. Tanpa Jia, mungkin Kong sudah mengamuk, mencabik-cabik kapal itu. Beberapa tahun yang lalu, terjadi badai besar yang membunuh hampir semua manusia penduduk lokal Skull Island dan hanya menyisakan Jia. Kong lalu melindungi Jia dengan cara apapun sampai saat ini. Beberapa saat kemudian, alarm kapal berbunyi. Dari jauh, terlihat Godzilla berenang mendekati kapal. Kong yang merasakan ancaman datang lalu bereaksi. Di situ, Andrews menyuruh Nathan melepaskan borgol yang mengikat tangan Kong. Namun, Nathan menolak karena itu sangat berbahaya. Lalu kemudian, beberapa kapal tempur menembakkan meriam ke arah Godzilla. Namun, hal itu malah membuat Godzilla semakin marah. Lalu, Godzilla menabrak satu kapal dan menghancurkan kapal yang lainnya.